Apa kabar teman-teman alumni Santa Ursula dan juga teman-teman yang masih bersekolah di Santa Ursula Jakarta, seluruh teman-teman yang berada di kampus Santa Ursula Jakarta, apa kabar? Saya Vika Rosemary, alumni SMA Santa Ursula angkatan 95. Senang sekali bisa bertemu bersama teman-teman semua yang juga mungkin menyaksikan kita melalui channel YouTube ya. Ini luar biasa loh, sekarang di Sekolah Santa Ursula ada studio yang bisa rekaman podcast. Dan saya diundang oleh Suster Mukti untuk mencoba pertama kali studio ini yang luar biasa. Dan ada satu acara juga sebenarnya yang sangat istimewa yang akan berlangsung mulai besok tanggal 29 Oktober 2022, yaitu pameran Batik Tulis Lasem Kini dan Nanti. Dan bersama saya saat ini sudah ada senior saya dari SMA Santa Ursula angkatan 86. Betul. 86 ya? Bukan 96 ya? Bukan 2006. Bukan. Tapi masih tampak seperti 2006 loh, Kak. Kak Jane Basirun, kita berikan tepuk tangan untuk Kak Jane. Jadi kenapa Kak Jane saya undang hari ini ya teman-teman, karena pameran Batik Tulis Lasem Kini dan Nanti ini akan menampilkan koleksi batik tulis lasem yang adalah karya pengrajin dari lasem. Semuanya itu adalah ciptaan, motifnya itu adalah ciptaan dari Kak Jane. Dan motif-motif ini sudah diuji, bukan uji coba ya, tapi diuji untuk meraih gelar S3 di ISI Denpasar. Sudah lulus loh teman-teman dengan nilai sangat memuaskan. Wey, tepuk tangan lagi. Kak Jane apa kabar? Baik, Kak Vita. Vika. Salah, iya. Vika. Oh, deg-degan ya? Deg-degan ya pertama kali siaran di sini. Kali. Kurang deket Kak, agak deket lagi suaranya biar lebih keras. Tes. Nah gitu, oke. Kak Jane, ini pameran Batik Tulis Lasem Kini dan Nanti. Kenapa bisa, atau bisa ceritakan dulu awal mula kenapa bisa terpikir untuk membuat pameran ini Kak Jane? Penggagas dari pameran ini sebenarnya ada beberapa orang ya, dari Suster Mukti, Kak Weni. Kak Weni itu angkatan 75 ya? Sama Mbak Dante. Mbak Dante juga angkatan 77. 77. Oke. Iya, jadi berhubung juga dengan renovasi. Oh, renovasi ini ya, renovasi sekolah Santa Ursula. Jadi sudah selesai dan memang lokasinya kan sekitar Portir, masuk Portir sampai Selasar teras deket kapel loh. Betul. Teman-teman di situ. Jadi lokasi untuk pamerannya di situ. Jadi waktu itu Suster Mukti bilang, ini ruangannya keren banget. Betul gitu. Kan sudah selesai disertasimu sudah Sus. Gimana kalau pameran? Ya. Jadi dari situ sih. Jadi pasrah aja ya. Kalau Suster Mukti sudah memberikan titah, kita tinggal pasrah. Jadi sebenarnya saya ada waktu peristiwa itu. Oh gitu. Saya saksi mata. Jadi waktu itu saya sama Kak Weni sama Suster Mukti lagi datang nih. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman udah lama nggak datang ke Sekolah Santa Ursula ya, kalau teman-teman masuk lewat jalan pos, masuk ke pintu portir itu ada di sebelah pintu SD. Di situ sekarang udah bagus banget tuh terasnya, selasarnya udah bagus banget. Salah satu yang membuat itu bagus adalah ceiling atau langit-langitnya itu dibuka dan akan tampak kayu yang usianya sudah ratusan tahun. Dan ternyata karena ruangan itu jadi bagus banget, terpikirkanlah waktu itu oleh Kak Weni dan Suster Mukti untuk bagus juga nih kalau kita bikin pameran. Pameran apa ya? Oh, pameran batiknya Jane. Ya itu awal mulanya sebenarnya dari situ. Jadi akhirnya kamulah sasaran tembaknya. Jadi korban. Ceritain dong soal ini batik batik karya motif-motif. Sebenarnya saya jatuh cinta sama lasem nih sudah cukup lama ya. Dari 2016 waktu itu jadi Mbak Dante sebagai seorang pemerhati dan sebagai seorang antropolog, Jen ajak dong murid-muridmu kita visit yuk bareng-bareng ke lasem, kita lihat bagaimana lasem bisa dieksplorasi. Betul. Oh, menarik banget soalnya waktu itu memang adalah beberapa problem juga kan ya.
semenjak ditemukannya batik cetak, itu kan batik tulis sempat stagnan ya. Karena kalau batik cetak bisa 1000 dalam 5 menit, 1000 kain, batik tulis tuh hitungannya kan dalam 1 bulan 1 kain, kurang lebih ya. Jadi maksudnya memang agak sesek sih. Ya. Melihat nasib pengrajin dan seniman batik di sana ya. Dan banyak lagi problem karena batik ini kan agak kompleks ya pengerjaannya. Jadi banyak regenerasi yang tidak mau. Dan setelah kita ke sana dalam 1 tahun tuh saya dan Mbak Dante bisa bolak-balik 3 kali. Setiap semester kita pergi bawa student yang berbeda. Jadi tujuannya waktu itu agar student mengeksplorasi dan ada hasil karya yang ujung-ujungnya pameran kecil. Jadi bisa membuat packagingnya lah. Ini kita ngobrol School of Design ya. Oh ya, ini jadi Kak Jenny juga adalah dosen ya, teman-teman di BINUS di Bina Nusantara. Jadi bisa bikin logonya, kemasannya, bikin kemarin ini ada fotografinya, segala macam sih. Ada bikin motifnya juga. Jadi motif-motif apa yang bisa dieksplor. Jadi itu berlanjut hingga sebelum pandemi. Pada tahun 2018 saya melanjutkan kuliah saya di ISI Denpasar dengan topik lasem. Tujuannya adalah pendampingan. Sebenarnya nih saya hanya sebagai trigger para perajin agar mereka bisa lebih membuka wawasan untuk apa aja ya yang bisa dibuat lagi untuk motif-motif utamanya ya, bukan isen-isen, karena lasem itu punya ciri khas yang luar biasa isen-isennya. Isen-isen itu apa tuh? Latar belakang isi-isiannya. Itu ada yang baru kita gambar itu ada 131. Isen-isen, ternyata ada sekitar 300 isen-isen aja. Ini bukan motif utama ya, bukan, tapi latar ya. Latar. Itu ciri khas lasem yang merupakan karakternya lasem. Jadi lalu kembali lagi topiknya lasem. Waktu itu saya memfokuskan di 2 desa, Desa Jeruk dan Desa Karaskepoh. Kenapa di 2 desa itu, Kak? Karena kebetulan kami mengenal dekat ya setelah visit beberapa kali. Jadi maksudnya biar lebih lancar juga untuk berkomunikasi. Dan masing-masing desa ini seperti KUB Serikandi itu ada generasinya, generasi muda. KUB apa itu tadi? Kelompok usaha bersama. Jadi ada cucunya dan anaknya yang akan meneruskan. Nah, sama Pesona Canting juga ada anaknya yang memang bersedia mau melanjutkan. Anaknya masih kuliah sekarang ya. Terus dari situ mengapa juga lasem, karena akulturasi motif Cina dan Jawanya sangat kuat. Kental ya di situ ya. Di sana kalau Vika ke sana pasti langsung ingat kayak kota tua. Jadi banyak kelenteng-kelenteng, bangunan-bangunan Cinanya, terus juga mereka sudah melebur ya, maksudnya budayanya memang sudah melebur. Terus juga lasem itu selain akulturasi, kenapa? Mereka satu-satunya yang mempertahankan canting tulis. Canting tulis? Apa bedanya canting tulisnya lasem sama canting tulis Solo misalnya? Nah, Solo kan ada cap. Ada cap, yang ini tulis murni. Mempertahankan, jadi mereka nggak ada cap, mereka nggak ada. Mereka nggak ada cap, nggak ada printing juga jauh, nggak ada. Jadi mereka memang mempertahankan canting si tulis itu. Jadi satu-satunya daerah yang kami ketahui mempertahankan canting tulis itu Lasem masih.
Tadi Kak Jen bilang untuk membuat satu lembar kain batik tulis di Lasem itu perlu waktu 1 bulan. Itu yang paling cepat ya. Itu paling cepat. Kenapa prosesnya bisa sedemikian panjang, Kak? Mulai dari desain. Desain, motif secara komposisi secara keseluruhan juga sih. Jadi kan ada motif utama sama ada isen-isennya. Nah, kalau isen-isennya diisi penuh dan menggunakan canting yang kecil atau nitik-nitik gitu, titik itu akan lama karena memang detail. Oke. Tapi kalau memang motifnya besar-besar dan nggak pakai terlalu banyak isen-isen dan nggak pakai banyak warna, misalnya cuma 2 warna, itu akan bisa lebih cepat. Lebih cepat selesai. Oke. Jadi di pameran batik tulis Lasem kini dan nanti ini ya teman-teman akan ada 44 karya kain batik tulis. Kenapa dari sekian banyak cuma 44 Kak Jen yang dipilih? Yang terpilih ya. Sebenarnya sampai sekarang juga masih dalam proses pendampingan kok terus-terusan. Jadi berkembang terus. Jadi motif-motif apa lagi ya yang bisa kita bikin untuk event Imlek misalnya waktu itu seperti itu. Kita bisa pakai lampion. Kalau Mbak ingat Cuan Kiong misalnya. Oh iya ya, banyak lampion ya, bisa digabung sama isen-isen ini misalnya gitu. Atau mereka biasanya itu karena dari desa ke desa ya melihat temannya, atau kadang-kadang mereka melihat kayak ada satu laba-laba Ahok, mereka namainnya laba-laba Ahok. Apa itu? Jadi itu waktu itu Pak Ahok, mereka lihat dari internet, Pak Ahok pakai baju laba-laba. Jadi mereka kepengen buat motif laba-laba, ya. Akhirnya berhasil dibuat. Tapi yang menarik sih sebenarnya ya, karena kalau flora fauna tuh mereka udah lebih cepet bikinnya. Tapi begitu masuk ke cerita sejarah, misalnya saya cerita Cheng Ho datang tahun 1413 mendarat di pantai Regol Lasem. Bisa tuh kita bikin apa? Bikin kapal. Ya, kapal iring-iringan yang mendarat di pelabuhan Lasem pada zamannya. Itu jadi mereka jadi termotivasi untuk membuat cerita, itu. Atau cerita pejuang ini kan di depan Cuan Kiong tuh ada patung-patung pejuang. Itu VOC melawan ada beberapa pejuang Lasem. Setelah Perang Kuning itu jadi orang-orang Cina zaman itu dipindah ke Lasem, ada yang ke Semarang. Nah itu kan ada Ui Engkiat, ada Panji Margono, sama satu lagi siapa ya, aku kok lupa itu namanya. Beberapa pejuang Lasem waktu itu Lasem. Melawan dan VOC. Satu-satu meninggal di tahun yang tidak jauh, dan itu diabadikan sama orang Lasem menjadi pahlawan di depan Cuan Kiong itu. Cuan Kiong itu kelenteng. Kelenteng yang ternama di Lasem. 17 dibangun. Jadi teman-teman ya, kalau teman-teman melihat batik Lasem itu memang sangat khas. Ciri khas batik Lasem adalah dia ceritanya itu jelas gitu. Ada gambar binatang, flora fauna, binatang dan tumbuh-tumbuhan itu jelas. Gambar burung phoenix misalnya, ada juga gambar harimau, terus ada apa itu kayak kelabang gitu ya, Kak Jen ya. Itu ciri khas Lasem banget tuh. Iya. Atau latoh bener ya? Apa? Latohan. Iya, itu siwit. Jadi mereka setiap hari tuh ternyata di sana makan saladnya namanya latoh, dicampur sama, padahal udah asin ya, ada ikan asinnya, sama ada kelapa, parutan diparut, kelapa. dimakan kayak urap. Itu setiap hari mereka makan itu. Terus apa lagi yang menarik sebenarnya Kak Jen dari batik Lasem? Karena masing-masing ini ada cerita dan ada maknanya. Kalau cerita sih nggak selesai. Nggak akan selesai ya. Kita bisa 3 hari 3 malam siarannya. Ada 12 sio. 12 sionya mau dibikin apa? Dibikin motif tambal, masing-masing tambal kotak-kotaknya itu diisi sama isen-isennya. Di sini ada yang isennya sampai 16. Tar dulu. Dari 44 batik ini, Kak Jen, mana yang paling berkesan menurut kamu? Yang secara personal tuh kayak punya punya keterikatan gitu dari 44 batik yang nanti akan dipamerkan.
Ayo, bisa nggak milihnya? Banyak loh sebenarnya, Vic. Salah satunya lah, salah 2 deh, salah 2 atau salah 3. Ya itu waktu yang cerita Cheng Ho itu cukup menarik karena mereka senang sejarah loh ternyata. Mereka bilang kita tuh bersyukur banget masa pandemi karena ada yang mau memperhatikan, maksudnya at least walaupun nggak ada visitor, tapi kita masih tetap bekerja dan mempertahankan. Yang KUB itu dari 71 perajin di tahun sebelum pandemi. Sebelumnya lagi, setelah itu tahun berapa ya? 2001. 99. Sekitar segitu deh. Sekitar 2001, oke. Nah, di tahun sebelum. Oh, 99. Nah, mereka hanya punya 4 sekarang perajin. Dari 71 orang. 71 tinggal 4. Astaga. Jadi menyusut sekali ya. Sebenarnya banyak yang bisa kita kerjakan loh. Oke. Karena bisa membantu mereka untuk mempromosikan bagaimana mereka harus belajar mempromosikan diri, itu yang mereka kurang bisa. Jadi mereka jago dalam hal membatiknya, jago menciptakan motifnya, membatiknya, tapi ketika udah masuk ke urusan packaging sama jualan, itu yang mereka perlu bantuan kita nih teman-teman. Betul. Brandingnya, marketingnya. Dan pameran ini juga sebenarnya adalah salah satu cara kita untuk membantu mereka ya Kak Jen. Betul. Karena nanti dari 44 batik ini semuanya dijual. Hasilnya akan kami sumbangkan ke USF, Ursuline Scholarship Foundation. Ursuline Scholarship Foundation itu adalah yayasan yang dibentuk oleh para suster Ursulin dalam hal pendidikan, beasiswa pendidikan bagi siswa yang tidak mampu. Betul. Gitu loh teman-teman ya. Lalu apa yang menurut Kak Jen, jadi gini, sekarang kita coba mengundang teman-teman yang ada di luar sana untuk datang ke pameran ini. Kira-kira apa yang akan mereka dapatkan dan mengapa mereka harus datang ke pameran ini, Kak? Untuk agar mereka lebih mengetahui makna batik itu loh sudah hilang. Jadi orang-orang akan lebih apresiasi apabila mereka mengetahui apa sih ini artinya gitu loh. Apa sih artinya? Sebenarnya aku sebelum ini perajin itu tidak pernah membuat reference. Mereka nggak simpen tuh, mereka punya motif tuh ada di kepala mereka. Jadi kalau mereka meninggal ya udah nggak ada, hilang lenyap juga. itu motifnya. Jadi aku ajarin mereka untuk bikin katalog. Aku bikin buku ini buat mereka. Ada buku teman-teman, coba dikasih lihat di layar. Ini masih progres, mau dibikin cetak ulang. Iya, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Judulnya apa Kak Jen? Judulnya Motif Desain Berkelanjutan Batik Tulis Lasem. Jadi ada 288 halaman dengan isen-isen dan arti-arti. Belum selesai sih sebenarnya, isen-isen itu harus di research lagi ya isinya. Tapi dari sini para perajin punya pegangan. Oh, aku sudah pernah ya bikin seperti ini misalnya. Ada burung hong, ada naga. Oh, artinya ini. Yin and yang itu. Burung hong itu untuk keindahan. Yin-nya ya, yang-nya tuh naganya. Naga tuh keperkasa, laki-lakinya. Seperti itu. Jadi ini semua ada maknanya. Seperti ini kitiran. Kitiran itu kincir angin. Jadi mereka tuh kalau Vika dari Semarang ke Lasem 3,5 jam naik mobil, kiri kanannya itu kalau udah mendekati Lasem ada banyak ladang sawah, ladang garam. Jadi itu kita ngelihat ladang garam dengan gudang garam. Jadi benar-benar literally gudang isinya garam. Gitu. Itu banyak banget ditemukan kitiran-kitiran ini. Itu menjadi salah satu ide mereka untuk
mengembangkan motif. Dari motif tambal yang tadinya sudah motif tambal, kita coba main positif negatif yuk. Mereka tuh ternyata sininya pinter idenya banget tuh luar biasa ya idenya. Karena mereka kan berpikir terbalik, reverse. Kalau pewarnaan, jadi yang di blok tuh warna yang tidak mau diwarnai kan jadinya. Kalau setelah di blok semua, setelah dicanting, terus diisi pakai lilin. Betul. Lalu kan baru dicelup warna. Itu baru satu warna. Habis itu dicelup ke air panas biar melorot. Nah, kebalikannya lagi terus mereka. Ditambah lagi. Itu pekerjaan berkali-kali sesuai dengan jumlah warnanya. Iya. Bayangkan kalau yang nitik-nitik itu, gimana nutupinnya, sekitarnya, reverse. Jadi pikiran mereka tuh udah reverse. Sudah pintar banget deh, maksudnya expert kalau keahliannya membuat batik ya. Makanya sayang banget kalau misalnya bayangkan 30 tahun kemudian ya kalau nggak ada generasi. Nggak ada generasi yang baru lagi, ini akan hilang. Betul. Nggak hanya di batik sih, semua bisa di tenun. Iya, betul. Apapun yang sedang, ini kan kompleks banget ya kita punya ya. Jangan sampai juga ini dijadikan oleh Malaysia. Negara tetangga kita diklaim oleh negara tetangga kita sebagai warisan budaya milik mereka ya. Jadi sebenarnya teman-teman ini juga adalah salah satu upaya dari kita ya, dari untuk melestarikan warisan budaya peninggalan nenek moyang kita yang begitu luar biasa. Pameran ini adalah salah satu caranya. Jadi teman-teman jangan lupa yuk datang ke pameran ini. Kalau tadi kita sudah banyak bercerita tentang batik Lasem, tapi kita kan nggak bisa ya menggambarkan sedetail itu seperti apa warnanya, seperti apa motifnya, seperti apa isen-isennya. Kalau teman-teman penasaran, datang aja langsung ke pameran batik tulis Lasem Kini dan Nanti yang digelar dari tanggal 29 Oktober 2022 sampai tanggal 12 November. Jadi ada 2 minggu, waktu 2 minggu. Dari hari Senin sampai hari Sabtu pamerannya buka mulai dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Tempatnya di Sekolah Santa Ursula di Jalan Pos nomor 2. Masuknya dari Jalan Pos ya teman-teman, jangan dari Lapangan Banteng, jauh jalannya. Dari Jalan Pos. Di situ begitu masuk ke parkiran, langsung aja masuk ke pintu yang di tengah, udah akan kelihatan pameran batik tulis Lasem. Kenapa disebut Kini dan Nanti? Karena ini adalah upaya kita untuk melestarikan yang ada sekarang, kini, dan untuk masa depan, untuk nanti. Gitu. Betul. Kak Jen, terima kasih. Sama-sama. Jangan lupa ya teman-teman kalau datang ke acara ini dibeli batiknya, jangan cuma dilihat-lihat aja. Karena PO, karena banyak yang ini ya, banyak yang udah sold out. Dan kalau misalnya mau, itu prosesnya tadi Kak Jen kan bilang ya 1 bulan itu secepatnya tuh 1 bulan karena ini tulis, jadi ditulis, dicelup satu-satu dan lain sebagainya. Dan akan ada, cuman ada 1 berarti kan ya. Jadi yang kita miliki itu adalah cuman 1 kan, nggak ada yang sama, bener nggak? Nggak ada yang sama sih, nggak ada yang sama ya, iya karena kan? mereka kalau bikin juga manual kan. Iya kan, ya? manual, jadi benar-benar collector's item. Dan ingat harga yang kalau misalnya teman-teman lihat harganya, jangan langsung bilang, aduh kok mahal ya. Ingat loh prosesnya minimal 1 bulan dan ini semua pengerjaannya tangan. Dan ini juga adalah salah satu cara kita untuk membantu para pengrajin yang tadi seperti Kak Jen bilang, sebelum pandemi tahun 90-an jumlahnya 71, sekarang hanya 4. Dan gimana kita bisa membantu mereka kalau enggak, salah satu caranya adalah dengan membeli batik karya mereka. Betul. Bener kan? Ada lagi yang mau disampaikan Kak Jen sebelum kita pamit? Ada kemarin yang dipamerkan tuh ada 5 kategori. Ya, ada motif flora, fauna, terus motif khas aktivitas kehidupan Lasem, motif cerita sejarah, sama motif akulturasi Jawa dan Cina. Kalau mau beli 1 boleh, kalau mau beli 5-5-nya juga boleh. Iya dong, kita harus promo. Boleh. Bebas. Kak Jen, terima kasih. Sama-sama. Teman-teman jangan lupa datang ke acara ini sekali lagi, pameran batik tulis Lasem Kini dan Nanti, 29 Oktober sampai 12 November 2022, hari Senin sampai hari Sabtu
jam 9 pagi sampai jam 4 sore di Sekolah Santa Ursula, Jalan Pos nomor 2, Jakarta Pusat. Saya Vika Rosemary pamit dan sampai kita bertemu di pameran Batik Tulis Lasem kini dan nanti. Sampai Bye-bye. jumpa. Sampai ketemu ya.